Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum saya share screen. Eh, jadi nama saya Kevin Sutomo, ya, memang dari Toshiba Jepang, ya, di Kawasaki, kebetulan di headquarter. Jadi awalnya memang tidak langsung di headquarter, saya memang lulus waktu dari ITB, langsung bekerja di Toshiba Japan. Pada waktu itu awalnya di development, ya, design and development department, terkait sistem kontrol dan proteksi untuk Gardindo. Memang lebih cenderung di sistem kontrolnya, yaitu BCU, jadi development BCU dan sistem SAS. Nah, setelah kurang lebih 4 tahun, ya, berarti di sekitar tahun 2020 awal gitu, saya kemudian pindah ke lebih tepatnya dipindahkan dari factory atau dari design and development ke sales engineering gitu. Sales engineering kebetulan lokasinya ada di headquarter, yaitu di Kawasaki. Nah, kalau waktu itu design development itu ada di Fuchu. Jadi kalau kita dari Tokyo itu, Fuchu itu kurang lebih sekitar 30 menit dengan kereta api. Tapi kalau Kawasaki itu sudah beda provinsi, jadi dia masuknya ke Kanagawa, provinsi Kanagawa. Jadi kurang lebih dari Tokyo sekitar 1 jam lah menggunakan kereta. Gitu. Kebetulan tugas saat ini di departemen adalah untuk support pasar Southeast Asia gitu, pasar ASEAN secara keseluruhan. Jadi memang tidak hanya market Indonesia, tapi juga market-market yang mungkin tadi di awal sudah sempat dibicarakan juga dengan Pak Maroni, itu ada di Vietnam, ada di Malaysia, di Thailand, juga di Kamboja, Laos, dan sebagainya. Gitu. Jadi memang tugas saya keliling gitu, ya, di negara-negara ini, dan kebetulan waktu 2020 masuk ke sales engineering, ada pandemi COVID gitu, ya. Itu cukup tantangan juga, tugas kita harus visit dan lain sebagainya, jadi terhambat gitu karena keterbatasan kita untuk travel gitu. Cuman start dari 2022 awal lah, semua negara udah pelan-pelan membuka, ya. Bahkan Jepang sendiri di Oktober ini, ya, baru kita buka untuk turis secara umum gitu. Kalau untuk yang bekerja sudah lama, dari awal dari tahun lalu juga sudah, tapi untuk yang turis secara umum dari bulan Oktober ini sudah. Jadi memang dari 2022 lah saya cukup intens untuk traveling gitu, pindah-pindah, tidak hanya di Indonesia. Tapi di 2021 juga cukup sering juga ke Indonesia, ya, baik untuk proyek maupun untuk sertifikasi, ya, karena memang relay ini harus juga kita sertifikasi di PLN Sertip. Nah, jadi beberapa kali memang saya juga datang ke Indonesia untuk sertifikasi relay di PLN Sertip gitu. Selain itu juga kita ada proyek yang baru-baru ini selesai juga, yang besar di Pulau Jawa, yaitu pembangkit PLTU, ya, uap batubara Tanjung Jati B56 yang 500 kP. Nah, itu kita kebetulan Toshiba apa 2 kali 1000 megawatt untuk Tanjung Jati 56-nya, tapi di situ ada gardu induk yang tersambung lah, satu skup pekerjaan dengan generator di Tanjung Jati itu 500 kP, langsung terkoneksi ke jaringan transmisi backbone di Pulau Jawa gitu. Itu baru kami selesaikan di pertengahan tahun ini 2022, ya, sudah COD, dan ya alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu. Oke, mungkin sekian perkenalan dari saya. Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan setelah sesi atau ingin dibicarakan, bisa langsung ke nomor WA. Memang itu kebetulan nomor WA-nya nomor luar, tapi cukup nanti diprogram aja dengan +81, ya, menyertakan kode negara di kontak, nanti bisa WA seperti biasa dengan saya. Oke, mungkin perkenalan sekian. Saya izin untuk share layar dari sini. Silakan Pak. Ya. Oke. Oke. Mungkin sebelum saya masuk ke tema inti, ya, tentang line current differential protection, mungkin saya akan sedikit aja memperkenalkan tentang Toshiba Relay, ya, secara keseluruhan, baik juga operasi Toshiba tidak hanya di Indonesia tapi mungkin di ASEAN, ya, secara umumnya gitu. Jadi Toshiba sendiri memang terkait
relay baik proteksi maupun kontrol ini kita sudah mulai di era sejak awal sekali Toshiba berdiri gitu. Ya memang mungkin pada saat itu hanya terfokus di pasar domestik atau pasar Jepang gitu. Baik dari era elektromekanik ya yang mungkin sampai saat ini juga beberapa relay yang kita relay Toshiba baik itu di industri itu masih ada yang elektromekanik sampai saat ini beroperasi ya. Dan lalu masuk ke era statik, baru masuk ke era digital numerik gitu ya, yang saat ini kita semua sudah familiar dengan relay digital numerik gitu ya. Nah, jadi kurang lebih 100 tahun histori baik dari pengembangan maupun penjualan ya. Tapi kalau untuk ke global sendiri ya pasar global di luar Jepang itu kita mulai di tahun ya kalau terkait era numerik itu kita mulai di tahun 1997 gitu untuk relay digital numerik seri global yang pertama yaitu seri GR100. Seri GR100 ini cukup banyak juga dipergunakan di Indonesia ya, khususnya mungkin di area transmisi Jawa ya. Jadi baik itu di stand-nya, relay di stand atau relay line deep di seri 100 ini. Nah, lalu kita ada penyegaran untuk line up generasi kedua dari GR100 ini menjadi GR200. Sebetulnya di GR100 ini bukan langsung lompat ke GR200, tapi sebetulnya di dalamnya juga ada pengembangan-pengembangan minor lah. Mungkin kalau dalam istilah mobil ya facelift lah gitu. Baru kemudian kita resmi berganti platform di tahun 2014 itu dari seri GR100 menjadi GR200. Lalu di tahun kemarin 2021 ada juga kita meluncurkan GR200 Compact Series yang ini memang lebih ditujukan untuk penggunaan di sisi industri ya, atau medium voltage gitu. Jadi saat ini line up Toshiba ada 4 ya utamanya. Jadi GR200 series yang digunakan di level transmisi ya umumnya di gardu induk ya untuk seri GR200. Nah, kemudian Compact Series ini untuk yang di industrial atau medium voltage application. Kemudian ini yang SAS untuk SOGI ya, sistem otomasi gardu induk GSC 1000. Lalu yang terakhir ini juga sebetulnya sama dengan GR200 Compact Series. Tapi ini judulnya adalah GRE Series ya, atau GRE 100 Series. Kalau untuk Toshiba sendiri, kita melakukan research and development masih di Jepang ya, terpusat di Jepang ya. Di tempat saya dulu bekerja 4 tahun pertama itu di Fuchu. Jadi kurang lebih ini adalah mungkin kalau saya geser ini ya. Nah, kita bisa. Nah, Fuchu itu kurang lebih ada di wilayah barat dari sisi Tokyo ya sekitar 20 kilo dari barat Tokyo. Kalau cuaca sedang bagus, kita bisa melihat puncak Gunung Fuji juga dari wilayah Fuchu. Jadi memang Toshiba Fuchu itu kompleknya cukup besar ya, satu kecamatan sendiri di di Fuchu itu gitu ya. Ini dari kurang lebih area inilah. Area ini adalah area Toshiba Fuchu. Jadi Toshiba Fuchu ini memang tidak hanya terkait dengan protection dan kontrol, tetapi juga keseluruhan ya. Ada elevator ya, misalnya menara yang tinggi ini adalah menara pengujian elevator ya atau lift di Toshiba gitu. Jadi selain elevator ada juga sistem kontrol untuk SCADA ya, baik itu juga untuk generator dan lain sebagainya memang terpusat di Fuchu. Tentunya kalau untuk sertifikasi juga standar karena kita jualannya juga di pasar global, kita mengikuti lah apa yang menjadi kriteria umum gitu dari setiap utility di berbagai negara. Tentunya harus melengkapi dengan sertifikat ISO baik untuk QC ya quality control maupun ISO untuk environment, kemudian health and safety HSE. Lalu kita juga melengkapi dengan sertifikat type test baik untuk yang di IEC standar ya, misalnya IEC 60255 ini adalah khusus standar terkait relay dan measuring equipment, khususnya lebih di hardware ya, baik itu standar terkait misalnya oscillatory dam atau vibration, temperatur, operation atau humidity dan lain sebagainya diatur di 60255. Juga terkait fungsi-fungsi proteksi secara keseluruhan itu baik pengujiannya, metode pengetesannya diatur di standar IEC 60255. Lalu IEC yang juga saat ini mungkin cukup naik daun itu IEC 61850 yang memang juga udah menjadi standar umum di PLN sendiri khususnya untuk aplikasi SOGI. Ya, 61850 ini sekarang sudah ada di edisi 2.0, sebetulnya 2.1 ya yang terbaru, tapi mungkin masih dalam scope draft, belum di resmikan menjadi standar resmi. Jadi memang yang sudah menjadi standar resmi di IEC 2.0 ya. Mungkin nanti teman-teman kalau dari yang saya lihat di PLN masih kebanyakan masih di edisi 1.0,
ya, tapi mungkin dalam waktu dekat lah, apalagi nanti pengaplikasian digital substation ya, pengaplikasian gardu digital itu pasti akan membutuhkan aplikasi edisi 2.0. Lalu standar-standar lain seperti cyber security juga ya, ini menjadi isu juga di era digital sekarang, baik pencurian data, pencurian informasi, bahkan juga mungkin operasi terlarang gitu ya, artinya mencoba untuk mensabotase satu grid atau satu network tertentu yang bisa mengakibatkan padam listrik dan lain sebagainya. Nah, tentunya cyber security ini juga menjadi isu yang berkembang saat ini. Jadi bagaimana device-device relay itu yang tersambung dengan SOGI tadi, yang tersambung dengan sistem SCADA tadi, bisa memiliki komunikasi yang terenkripsi gitu ya, komunikasi yang aman sehingga kita harapannya bisa survive gitu terhadap serangan-serangan cyber. Oke. Kalau Toshiba sendiri selain di Fuchu tadi terkait riset and development, kita memang melakukan manufacturing atau perakitan relay itu di pabrik kami di Hanoi, Vietnam. Ya, pabrik ini kami dirikan di tahun 2008, start produksi di tahun 2009. Memang ini pabrik khusus untuk perakitan atau manufacturing equipment relay, protection relay digital ya, digital numerical relay. Dan ini merupakan pabrik yang memang kita bangun dari nol, jadi bukan pabrik joint venture atau pabrik yang kita beli dari PT lain gitu, bukan. Memang pabrik ini investasi kita dari nol kita bangun dan menjadi pabrik relay atau perakitan relay pertama di Vietnam. Sampai saat ini belum ada merek lain juga yang memiliki pabrik perakitan relay di Vietnam gitu. Jadi sebetulnya kalau mungkin kilas balik ya hanya sekedar cerita juga mungkin pada waktu itu sebetulnya pertimbangan untuk membangun pabrik relay memang kita lakukan di kawasan ASEAN. Kenapa tidak di China pada waktu itu? Karena mungkin ya China yang agak semakin mahal gitu ya untuk ongkos labornya gitu. Jadi kemudian kita shift ke ASEAN gitu. Sebetulnya kita di China juga ada pabrik-pabrik lain seperti pabrik trafo atau pabrik hydro turbine itu kita ada di China ya. Tapi untuk pabrik-pabrik baru saat ini mungkin kita lebih bangun di wilayah ASEAN atau di India yang memang labor cost-nya dan juga investment cost-nya lebih murah. Nah, saya mempertimbangkan juga saat itu Indonesia dan sebagainya, cuman dari pertimbangan manajemen dan berbagai keputusan waktu akhirnya diputuskan dilakukan di Hanoi gitu. Tapi saat ini saya rasa ASEAN sudah mulai membuka border gitu ya, artinya kita berpindah dari Vietnam ke Jakarta, dari Jakarta ke Thailand, Malaysia juga tidak ada lagi visa, bisa dengan mudah kita berpindah. Lalu kemudian perdagangan antar negara juga dilakukan yang namanya Free Trade Agreement gitu ya, FTA. Sehingga dagang dari Vietnam barang kita masuk ke Indonesia juga tidak dikenakan bea yang berlebihan gitu, artinya sudah melalui mekanisme FTA. Jadi menurut kami memang selain sebagai manufacturing center, di Vietnam sendiri memang diposisikan sebagai engineering center. Kemudian kalau operasi untuk relay ya, PNC secara global ya, selain di Jepang tentunya head office tadi di Kawasaki, kemudian research and development di Fuchu, kemudian manufacturing di Vietnam ya. Kita juga ada engineering center di beberapa wilayah gitu, tentunya kalau untuk ASEAN masih sama di Hanoi untuk engineering center. Kalau untuk Middle East kita ada di Abu Dhabi engineering center, itu nanti mengcover wilayah Middle East. Kemudian ada juga engineering center di UK, ini mengcover wilayah Europe gitu. Dan juga di sini kita sebetulnya ya, saya tidak akan di India juga ada pabrik, sama juga di Malaysia. Jadi kalau di India itu kita perusahaannya namanya Toshiba Transmission Distribution India ya. Itu memproduksi equipment trafo ya, transformer ya, transformer. Kemudian di Malaysia tadi saya sebutkan juga dia memproduksi equipment switchgear ya, baik AIS maupun GIS, tapi untuk di level medium voltage. Nah, ya memang di India kita di sini ada kuning artinya manufacturing, ada sales and engineering. Di India pun kita sebetulnya ada engineering center karena memang kita ada pabrik di sana. Malaysia pun sebetulnya kita ada engineering center. Cuman engineering center yang lebih terkait dengan PNC memang dari Hanoi. Jadi Hanoi ini kita harapkan dia untuk mengcover wilayah ASEAN. Gitu. Ya ke depan tidak menutup kemungkinan kalau di Indonesia bisa kita perkenalkan lebih lagi relay-relay Toshiba ini,
Ya tentunya kita juga mungkin akan membuat pabrik kedua atau investasi yang lebih di pasar Indonesia. Harapan saya demikian tentunya, karena saya juga asli Indonesia gitu, walaupun bekerja dan tinggal di Jepang, tapi asli Indonesia, sehingga tentunya harapannya juga ingin melihat produk Toshiba ini lebih masif gitu ya, dipasarkan di Indonesia. Nah, kalau untuk GR200 sendiri, key point-nya ini adalah line up terbaru dari Toshiba untuk di level transmisi. Ya, kalau sekarang ini kita menyebut relay bukan lagi relay, tapi kita sudah menyebutnya sebagai ID atau intelligent ya, intelligent electronic device gitu. Kenapa disebut intelligent? Ya karena memang fungsi-fungsi yang dimasukkan ke dalam device ini tidak hanya mencakup proteksi, tapi juga mencakup kontrol, juga mencakup komunikasi, protokol gitu ya, semua terintegrasi di dalam satu device. Bahkan proteksi sendiri juga tidak lagi istilahnya hanya overcurrent saja satu barang, kemudian sebelahnya ada lagi ground fault satu barang, enggak. Jadi semua sudah terintegrasi di dalam satu device gitu. Satu device memiliki multifungsi. Nah, kemudian kelebihannya juga memang ini complete line up untuk satu GI, cost efektif. Dari tadi kita juga membahas untuk bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan competitiveness dari price ya, tentunya dengan melakukan manufacturing di negara yang memang cost-nya jauh lebih murah. Environmental friendly, kita mengikuti standar-standar tentang lingkungan ya, menghindari penggunaan barang-barang yang dilarang atau menggunakan barang-barang berbahaya untuk lingkungan ya. Tentunya kita juga mendapat sertifikasi RoHS gitu ya, RoHS khusus untuk Uni Eropa ataupun juga CE ya, untuk memastikan diproduksi dengan standar lingkungan yang baik. Nah, user friendly interface dan software kita kembangkan. Jadi selain kita kembangkan relaynya, kita juga mengembangkan juga tools untuk engineering, baik itu engineering relay maupun engineering SAS. Kemudian interoperable pasti ya saat ini apalagi mungkin di 500 kp terkait SPLN juga 500 dan 275 ya, memang relay itu main 1 main 2 gitu, artinya redundant gitu, dan itu harus dari manufaktur yang atau merek brand berbeda gitu, main 1 dengan main 2 untuk saling melengkapi gitu dalam berbagai kondisi. Ya tentunya dengan brand berbeda harus mampu untuk berkomunikasi ke satu sistem SOGI. Nah, itu artinya disebut juga dengan interoperability, ya, semangat dari standar 61850. Jadi kalau untuk line up, GR200 ini udah mengcover keseluruhan dari proteksi GI pada umumnya ya, bisa kita lihat ada di single line simple ya, misalnya untuk feeder protection kita ada GRL 200 yang hari ini akan kita bahas terkait juga dengan line current differential protection-nya. Lalu ada distant protection GRZ 200 ya. Lalu ada trafo ya atau GRT 200, ini trafo untuk trafo diff ya, trafo differential protection. Selain itu juga mungkin kalau di konfigurasi one half breaker kita bisa juga fungsikan untuk current circulating protection ya, GRT 200. Lalu kita ada juga GRB ya, GRB 200 atau busbar protection, baik yang konfigurasinya itu centralized maupun yang decentralized gitu. Lalu kita ada juga control unit gitu atau GBU 200. Saya skip aja beberapa yang ini. Nah, kalau untuk GR200 sendiri kita mengusung konsep modular baik di sisi hardware maupun di sisi software gitu ya. Artinya modular di sini user bisa melakukan kustomisasi terkait dengan kebutuhan atau spesifikasi di lapangan. Jadi diharapkan tidak ada, kalaupun kita sediakan spare gitu ya, spare hardware, diusahakan juga tidak terlalu terbuang percuma gitu. Jadi kita sesuaikan dengan desain spek di lapangan. Harganya juga bisa optimize gitu. Untuk I/O module ya, input output ini maksimum untuk ukuran yang terbesar unitnya itu di full size ya, full size, jadi rak 19 inch standar itu full size. Itu bisa menampung 8 slot input output ya, bisa artinya bisa ratusan binary input binary output channel. Mungkin kalau relay biasanya kita standar size-nya ada setengah ya, setengah dari 19 inch itu. Kalau yang BCU mungkin yang kita gunakan full size karena mungkin banyak input outputnya. Untuk communication port kita bisa menyediakan di sini sampai 5 port
yang bisa diisi. Penggunanya bisa untuk mungkin komunikasi ke SOGI 2 port gitu ya, jadi redundant ya, port A dan port B itu mungkin bisa menggunakan fiber optik ya. Lalu komunikasi juga untuk misalnya time sync ya, menggunakan iRig ya, itu bisa kita taruh juga di sini. Lalu untuk analog input, untuk VCT, untuk current dan voltage, ini menyesuaikan dengan fungsi yang ingin kita gunakan. Misalnya kalau kita menggunakan line current diferensial, ya tentunya kita hanya membutuhkan input arus saja. Input arus ya IA, IB, IC dengan I0 gitu ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan fungsi misalnya direct distant gitu ya, kita juga memerlukan fungsi tegangan juga, input tegangan. Jadi nanti menyesuaikan berapa jumlah input, berapa jumlah output dari VCT yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan fungsi relay yang digunakan. Nah, ini oke, untuk VCT sendiri juga untuk kemudahan operasi di lapangan, kita juga tentunya dalam satu unit itu mensupport dua rating gitu, 1 ampere dan 5 ampere gitu. Dan ini bisa dikonfigurasi dengan softwarenya. Kita menggunakan CT 1 ampere atau kita menggunakan CT 5 ampere, tergantung dari kebutuhan di lapangan. Nah, jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya nanti relay itu dibeli untuk kebutuhan spare ya, atau nanti relay kemudian mengalami penggantian CTPT di lapangan, tidak ada masalah karena memang dia kompatibel dengan both 2 gitu ya, 1 ampere dan 5 ampere. Tadi binary output, kemudian ada analog input. Nah, kemudian untuk jenis ya, jenis terminal bloknya, kalau yang input output sebetulnya kita ada 2 opsi. Jadi ada yang bentuknya seperti ini, compression plug gitu ya. Kalau di Jepang mungkin dinamakannya Phoenix terminal gitu ya. Nah, kalau ada juga satu lagi yang ring type gitu. Yang ring type artinya bentuknya sama seperti yang VCT. Kalau yang VCT ini memang dia hanya bentuknya satu, jadi yang ring terminal. Mungkin kalau untuk kemudahan pemasangan ya ring gitu ya, lebih mudah untuk dipasang. Tapi ring pasti akan memakan space gitu, memakan space lebih besar. Jadi jumlah input output yang bisa diakomodir kalau menggunakan ring terminal lebih sedikit dibanding kalau menggunakan yang Phoenix ini. Tapi kalau misalnya input output biasanya kan juga tidak terlalu dimodifikasi setelah berjalan gitu ya. Jadi di awal dilakukan dengan Phoenix saya rasa lebih efisien dan lebih baik. Lalu untuk communication port ini standar ya, banyak pilihan, banyak opsi. Ada yang menggunakan RJ45 seperti kabelan biasa yang kita gunakan di PC, atau bisa menggunakan fiber optik kalau mengikuti SPLN, komunikasi dari ID ke SOGI memang menggunakan fiber optik. Nah, lalu ada juga fiber optik yang high speed ya. Ini fiber optik yang biasa kita gunakan yang 100 base FX ini, dia bentuknya konektornya ada dua seperti ini untuk TX dan RX-nya. Kemudian ada juga yang bentuknya yang LC type ini, LC type sama juga TX RX terpisah, tapi ini yang untuk high speed fiber optik. Biasanya ini untuk aplikasi di gardu hidup digital ya. Nah, lalu kemudian ada komunikasi port yang lainnya. Kalau untuk tampak depan ini ya kita standar aja, jadi di depan biasa ada LED light yang bisa kita program, bisa kita assign sinyal-sinyal, misalnya sinyal trip ABC, atau kita assign misalnya communication failure untuk kalau GRL gitu, kalau line current diferensial misalnya ada komunikasi, kita bisa assign satu lampu di sini untuk communication failure dan lain sebagainya. Bisa kita program 24 buah LED. LCD tersedia 2 opsi, ada opsi yang kecil, juga opsi yang besar ya. Opsi yang kecil ini biasanya untuk relay, opsi yang besar karena kita bisa menggambar sendiri di sini single line diagramnya, biasanya lebih diperuntukkan untuk bay control unit. Nah, lalu ada tombol-tombol fisik yang lain ya, baik itu operasi untuk kalau misalnya BCU, open close CB ya bisa dilakukan di sini, atau local remote untuk mengganti control right gitu ya. Kemudian untuk operasi di layar, untuk geser up, down, left, right, untuk konfigurasi. Lalu ada function key yang bisa kita program juga, kita custom. Jadi function key ini ketika dipencet F1, outputnya apa, ketika dipencet F2, outputnya apa, semua bisa kita custom. Kemudian ada juga di sini monitoring jack untuk testing purpose, ya artinya pada saat pengujian. Misalnya kita ingin menguji satu logic proteksi yang ingin kita buat, ya lalu daripada kita assign sinyal uji itu ke belakang atau ke binary output kan beresiko,
kalau sinyalnya kita assign ke binary output, mungkin dia nanti akan trigger sesuatu, kita bisa assign temporary ya, sementara kita assign signal yang kita uji itu ke testing monitoring jack ini dari depan. Nah, jadi kita bisa melihat outputnya. Nah, outputnya ini bisa dalam dua jenis yang kita observe ya, baik itu tegangan, ini nanti ada 5 volt keluaran kalau memang sinyalnya on, ada 5 volt keluaran, kita bisa gunakan multitester, atau simple kita hanya melihat LED. Di sini ada LED-nya A, B, C, D gitu ya, kita bisa lihat kalau memang signalnya keluar dia LED-nya menyala. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk fungsi-fungsi line up-nya tadi kita udah saya singgung juga modular, artinya memang satu relay kita bisa custom fungsi-fungsi apa yang ingin kita integrate gitu ya, atau kita masukkan ke dalam relaynya. Tapi memang tidak fully customized, jadi memang customnya itu hanya dari pemilihan gitu, selection menu gitu. Jadi ada paket menu A, menu B gitu, menu C gitu. Dan itu yang nanti bisa dipilih. Jadi tidak kita drag satu-satu atau kita pilih satu-satu, seperti itu tidak. Saya skip aja mungkin yang bagian ini. Untuk line up-nya itu dari mulai distant protection ya, distant protection yang tanpa line deep ya, ini distant basic gitu, tapi tersedia fungsi teleproteksi gitu. Atau fungsi distant edit ya, mungkin penamaannya biasanya distant edit. Ini tersedia berbagai pilihan config gitu ya, ada yang misalnya kita gunakan permissive overreach protection POP, atau yang permissive underreach, atau yang blocking gitu. Nah, ini ada bisa kita gunakan tergantung dari setting yang diinginkan gitu. Lalu ada juga dev ya, dev edit ya. Selain distant edit ada juga directional earthport edit gitu, dev edit ini. Kemudian ada power swing block dan lain sebagainya, ada backup proteksi seperti OC, ada juga directional OC atau earthport, directional earthport dan lain sebagainya. Ini kurang lebih function yang terintegrate. Auto reclose juga bisa terintegrate di dalam relaynya, atau kita mau pakai relay auto reclose terpisah di luar bisa. Nah, CBF bisa integrate di dalam, atau kita mau pakai relay CBF di luar, atau kita integrate ke busbar protection juga bisa, tergantung dari kebutuhan. Lalu ada juga fungsi fault locator ya, terkait dengan distant relay kita bisa mendetek di mana titik gangguan itu terjadi, berapa kilometer dari transmission line itu yang terjadi gangguan. Lalu yang mungkin hari ini akan dibahas detail yaitu GRL 200 atau line differential protection ya, ini integrate ya. Jadi GRL 200 ini sudah integrate yaitu terdapat fungsi line deep dan juga distant ya, baik itu distant edit maupun dev edit. Jadi dalam satu device. Kita bisa lihat di sini ada 87 line deep, ada juga 21 distant dan juga 67 ini ya untuk directional dev ya. Nah, untuk carriernya. Nah, kalau di SPLN sendiri, ketika kita menguji relay line diff ini di Pusertip, ada dua pengujian. Memang ada pengujian RTDS, ya, Real Time Dynamic Simulation, pengujian untuk berbagai senario gangguan secara real time, gitu ya, pengujian dinamis. Itu kriterianya untuk 500 di 20 milisecond ya, maksimum relay itu bekerja ketika terdeteksi gangguan. 20 milisecond sudah termasuk trip dari binary outputnya. Nah, jadi memang kita di sini menggaransikan untuk subcycle tripping karena memang juga sudah diuji di PLN Pusertip dengan berbagai skenario gangguan untuk yang 500 kp. Kalau yang 150 kp kriteria yang saya adalah di 30 milisecond maksimum untuk operasi termasuk dari kontak BO-nya. Lalu pengujian kedua adalah pengujian 61850. Artinya relay kita diuji dengan SOGI yang ada di PLN Pusertip, yang dia punya ada sekitar 4 SOGI. Nah, kita mencoba untuk connect ke semua SOGI yang ada di PLN Pusertip sehingga menjamin bahwasanya bisa interoperable. Jadi dua pengujian itu, dan dua-duanya memang sudah kita uji dan lulus, berlaku 5 tahun sejak pengujian, akan nanti di update kembali gitu. Jadi kalau untuk yang line up GRL 200, baik juga line up yang lain sama ya, pengujian RTDS maupun pengujian 61850 sudah kami lengkapi keseluruhan di PLN Pusertip. Trapodip ada, mungkin ini kita skip aja, tidak terlalu detail dibahas. Busbar protection ada, tadi saya sampaikan ada dua ya, ada yang centralized, ada yang decentralized. Sebetulnya mungkin ini harusnya JRB ini low ya, low impedance
busbar differential protection. Sebetulnya kita ada juga yang line up high impedance. High impedance busbar differential protection itu line-nya adalah GRH 200. Tapi mungkin saat ini GI yang baru saat ini udah relatif semuanya menggunakan low impedance busbar protection. Hanya tinggal nanti konfigurasinya aja mau centralized atau decentralized. Tapi kalau kita mengejar harga di centralized protection, ini bisa mengcover sampai 24 by kalau yang centralized. Kalau yang decentralized mengcover sampai 64 by. Jadi tergantung dari ukuran GI-nya. Lalu ada juga GRD 200 ini yang multifunction, jadi berbagai fungsi kita integrate dalam satu ya untuk backup protection biasanya. Nah, lalu ada juga by control unit atau BCU yang apa namanya gunain untuk SOGI ya, aplikasi SOGI. Lalu terkait alat untuk konfigurasi, kita menamakan alat itu adalah GR Teams gitu ya, atau Toshiba ID Engineering and Monitoring Software. GR-nya ini adalah Global Relay gitu. Global Relay Toshiba ID Engineering and Monitoring Software. Nah, ini sudah comply ke IEC standar 61850 edisi 2. Nah, jadi semua satu alat ini bisa mengkonfigurasi semuanya. Jadi bisa mengkonfigurasi setting proteksi, mengkonfigurasi I/O, mengkonfigurasi interlock kalau memang BCU untuk kontrol, mengkonfigurasi layar untuk menggambar mimik ya, dan juga konfigurasi komunikasi 61850. Selain konfigurasi juga online operation, artinya kita mau ngambil data, misalnya relaynya trip, kemudian kita ingin melihat file COM-thread-nya atau disturbance record atau port record-nya, kita bisa lihat, bisa tarik datanya dan bisa lihat juga di software ini. Kita juga bisa monitoring real time, baik itu measurement atau metering, baik itu LED, operasi BIBO, kita bisa monitoring in real time ketika kita pengujian, testing menggunakan satu alat ini. Dan untuk Toshiba, alat ini kita free ya, jadi artinya ketika pembelian relay sudah pasti mendapatkan software JRTeam-nya. Bahkan yang memang ingin mencoba-coba dulu, bisa nanti saya kasih linknya untuk download free gitu. Jadi nggak harus beli pun, kita bisa coba alat ini untuk sekedar lihat interface-nya. Kalau untuk konfigurasi ya nggak bisa karena relaynya belum ada. Tapi kalau hanya ingin sekedar melihat interface-nya, melihat seperti apa bentuknya, bisa download di websitenya Toshiba secara free, dan kita tidak mencharge engineering software gitu, tidak ada license untuk engineering software gitu. Lalu ini sedikit gambaran tentang interface-nya. Nah, lalu yang kedua adalah ini advance ya, advance engineering tool. Kalau tadi kan yang basic engineering tool itu digunakan untuk konfigurasi umum aja. Kalau ini kalau kita melakukan yang namanya modifikasi logic proteksi. Modifikasi logic default pabrikan. Dari pabrikan kita sudah ada logiknya seperti ini. Itu nanti ada di manual detailnya logiknya, fungsi line diff misalnya logiknya seperti ini bekerjanya. Nah, kalau ingin kita lakukan modif, nah kita menggunakan alat ini. Nah, alat ini juga kita sudah langsung pastikan kalau pembelian relay mendapatkan softwarenya gitu. Kita provide free software include with relay. Nah, kurang lebih seperti itu terkait GR200. Jadi kesimpulannya adalah ya GR200 ini adalah platform terbaru dari Toshiba yang memang dedicated untuk proteksi di level transmission ya, level transmisi. Dan kita semangatnya adalah user friendly untuk pengetesannya, baik pengujiannya. Lalu cost friendly ya, artinya harganya yang kompetitif, juga environmentally friendly karena dibuat juga mengikuti standar-standar yang terkait dengan lingkungan ini. Jadi mungkin 3 itu dari user friendly, easy ya, easy use, kemudian cost friendly dan environmental friendly. Ya. Mungkin itu terkait GR200. Nanti habis ini saya masuk lebih detail ke yang line current differential protection. Mungkin sebelum saya masuk, mungkin kalau ada pertanyaan atau diskusi dulu terkait platform GR200 secara umum, monggo saya persilahkan. Kalau tidak, ya saya langsung lanjut ke materi yang kedua. Sembari saya minum sebentar. Oke, mungkin saya lanjutkan aja langsung untuk mempersingkat waktu.
eh, ke line current differential protection. Sebentar. Ya, jadi line current differential protection atau kalau dalam ANSI code itu 87 ya. Kita ada dua 87L atau 87 face to face dengan 87 yang spesialis untuk sensitive earth fault ya, 87G gitu. Ground. Kita mulai juga dari prinsipnya aja. Mungkin ini review ya, karena mungkin saya yakin teman-teman di PLN lebih memahami juga tentang prinsipal ini mungkin secara umum gitu. Oke, saya review aja singkat terkait prinsipnya. Jadi prinsipnya sederhana, terkait line current differential protection-nya hanya mengikuti hukum Kirchhoff pertama gitu ya, arus yang masuk ke dalam satu loop tertutup harus sama dengan arus yang keluar dari loop tersebut gitu ya. Atau kalau dalam kondisi normal ini bisa kita lihat misalnya ada satu jaringan transmisi gitu ya dari titik A ke titik B. Nah, arus diukur di titik A harus sama dengan arus diukur di titik B gitu dalam kondisi normal. Nah, ketika ada perbedaan arus antara titik A dengan titik B, misalnya kita simulasikan terjadi gangguan, misalnya pasak ke pasak di jaringan transmisi, karena arah arus dari titik B ini udah pasti akan berbalik arah. Dia akan mengalir ke titik gangguan gitu ya. Titik A juga akan mengalir ke titik gangguan, titik B mengalir ke titik gangguan, dan nilainya akan membesar gitu. Selain arahnya yang berubah, nilainya juga pasti membesar, jauh meningkat ketika ada gangguan, ada konslet. Nah, sehingga ketika dihitung tadi nilainya tidak lagi memenuhi kriteria hukum Kirchhoff tadi gitu ya. Jadi arus yang masuk tidak lagi sama dengan arus yang keluar. Dari kita bisa lihat di sini arus semuanya ngalirnya ke sini. Jadi arus yang keluar dari sini kecil sekali. Ya, dari loop ini kecil sekali, semuanya mengalir arusnya input ke titik gangguan. Nah, jadi kalau kemudian kita buat persamaan garis linier ya, Y sama dengan MX plus C itu basisnya, itu arus diferensial itu harus lebih besar daripada setting di yang kita buat di sini gitu. Jadi relay bekerja ketika ekuasi persamaan ini terpenuhi gitu. Ya, arus diferensial yang teramati itu lebih besar daripada penjumlahan ini. Ini arus restrain dikali konstanta, suatu konstanta ditambah juga dengan suatu konstanta. Ya, ini kalau dalam persamaan garis linier K1 ini mungkin gradien. Nah, K0 ini adalah konstanta umum gitu. Apa beda antara diferensial dengan restrain? Kalau diferensial ini adalah penjumlahan vektoral, ya artinya penjumlahan yang memperhatikan sudut pasa gitu. Jadi kalau misalnya arahnya tadi misalnya mengalirnya ke arah sini misalnya positif, kalau yang B ke arah kiri itu dianggap positif gitu. Ke arah kanan misalnya ini dianggap positif. Jadi ketika nanti dia berbalik arah seperti ini berarti sudut pasanya juga sudah terbalik dari yang mungkin tadinya 0 derajat menjadi 180 lah kita asumsikan. Nah, sehingga penjumlahan ini juga mempengaruhi arus diferensial. Kalau di kondisi awal misalnya dua-duanya negatif gitu kan, jadi sama-sama, yang satu positif yang satu negatif gitu, sehingga 0. Tapi kalau dalam kondisi gangguan, karena yang titik B ini terbalik, nah jadi yang A positif, yang B juga positif, dijumlahkan menjadi nilai arus yang besar gitu ya, diferensial. Kalau yang restraint current nanti akan dibahas juga lebih detail. Ini adalah penjumlahan skalar aja, jadi penjumlahan nominalnya aja. Kita tidak memperhitungkan sudut pasa atau arah daripada aliran arusnya, hanya kita jumlahkan secara nominal aja. Misalnya mengalir di situ 2000 ampere, ya ada 2000 ampere tambah 2000 ampere, jadi total 4000 ampere. Tidak memperhitungkan arah. Nah, K1 K0 nanti akan kita lihat hubungannya dengan setting relay. Jadi kalau kita lihat dalam persamaan garis linier tadi ya, atau 2D plane gitu ya, jadi sumbu X itu menggambarkan arus restrain atau penjumlahan skalar tadi, sumbu Y itu menggambarkan arus diferensial atau penjumlahan vektoral. Nah, jadi nilainya itu relay akan beroperasi ketika hubungan relationship dari ID IR ini berada pada area operasi. Nah, jadi ada dua area kalau kita lihat di sini. Settingnya pun nanti akan terbagi dua gitu ya. Jadi yang area current small itu small current region atau area yang sensitif terhadap gangguan, dengan large current region atau area yang berfungsi untuk menahan ya atau merestrain ketika terjadi gangguan eksternal gitu. Jadi small current region ini adalah area yang berfungsi untuk mendeteksi gangguan internal, large current region ini adalah untuk mendeteksi gangguan eksternal
Ya, fungsinya agak sedikit berbeda. Kalau yang pertama ini dia harus sensitif terhadap gangguan. Ketika ada gangguan internal harus segera melakukan deteksi dan mengkelirkan gangguan. Kalau yang large ini dia harus lebih imun gitu ya, atau lebih menahan operasi atau memblok operasi ketika terjadi gangguan eksternal. Ya, biasanya kalau terjadi gangguan eksternal atau di luar area proteksi, ya, arus yang mengalir menaik gitu ya. Arus yang mengalir membesar karena ada yang namanya true fault current, itu arusnya pasti membesar. Tetapi karena bukan di area proteksi relay, di luar ya, misalnya di belakang sini, bukan di dalam skop transmisi, artinya relay harus memblok operasi. Salah satu tantangannya adalah terkait CT saturasi gitu ya. Saturasi CT yang kita gunakan saat ini rentan juga, misalnya walaupun kita mungkin gunakan yang protection class gitu ya, 5P10 atau dan sebagainya, itu pasti kita tetap ada tantangan CT saturasi. Nah, bagaimana relay dapat mengkondisikan dirinya terhadap kondisi CT saturasi. Ya. Itu nanti mungkin kita bahas lebih detail di bawah. Nah, jadi kurang lebih ada small current, ada large current, daerah operasinya di sini. Kalau memang diferensialnya besar, biasanya gangguan internal, arus diferensialnya besar, jauh melebihi daripada si arus restrainnya. Jadi biasanya dia ada di area-area sini. Nah, area-area ini gangguan. Lalu untuk konfigurasi secara standar ya, untuk line current diferensial pasti melibatkan minimum 2 relay. Ya, baik di terminal A maupun terminal lawannya. Gitu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada 3 terminal. Misalnya kalau di sini ada pencabangan, kita tarik lagi di sini ada terminal C, berarti ada 3 relay yang berfungsi untuk membandingkan arus. Relay ini akan berkomunikasi secara real time, gitu ya. Relay ini akan berkomunikasi dengan fiber optik ya, dengan media fiber optik di antara kedua sisinya dan saling bertukar data, sampling gitu ya, melakukan sampling nilai arus di setiap sisi, lalu kemudian mengirimkan sampel value tersebut ke relay lawan, dan di relay masing-masing akan dilakukan yang namanya kalkulasi tadi, kalkulasi diferensial tadi, membandingkan arus secara pektoral sum dan skalar sum. Kemudian memutuskan apakah relay harus beroperasi atau harus tidak beroperasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi gambaran umumnya adalah di dalam relay pasti ada banyak komponen-komponen utama. Ini saya rangkumkan aja. Yang pertama ada yang namanya AD ya, analog digital filter. Jadi nilai analog dari arus diukur, kemudian dilakukan yang namanya sampling sehingga menjadi data digital. Dari data analog dirubah ke data digital. Nah, kemudian lalu dimasukkan data itu ke CPU ya untuk dilakukan yang namanya kalkulasi. Nah, selain data lokal di terminal lokal, kita juga memerlukan data remote ya, remote end gitu ya. Nah, remote end ini datanya berjalan juga sama, dilakukan analog digital converter, lalu dilakukan yang namanya sampling lagi ya untuk menyesuaikan dengan frekuensi dari sinyal ini. Nah, protokolnya ini udah terstandarisasi IEEE, namanya protokol C3794. Ini berbeda dengan protokol IC 61850 ya. Kalau 61850 kan protokol yang berfungsi untuk komunikasi SOGI. Kalau ini protokol yang berfungsi untuk komunikasi antara dua relay line DIP. Nah, dua relay ini akan tersinkronisasi gitu. Datanya itu akan tersinkronisasi di dua sisi gitu ya. Sehingga ketika nanti ada data atau paket yang hilang, paket loss gitu di transmisi gitu, baik itu karena pelemahan sinyal ataupun karena kerusakan fiber optik, kedua relay ini bisa mendeteksi ya. Oh, udah ada perbedaan sampel nih antara relay satu dengan relay yang lawan. Itu akan dilakukan secara real time. Nah, memang kelemahan utama dari relay line current diferensial adalah terkait komunikasi ini gitu. Kalau terkait proteksinya bisa dibilang adalah proteksi yang mutakhir, artinya sangat handal dalam membedakan yang namanya internal fault dengan external fault. Kalau kita bandingkan dengan relay distant biasanya Anda mengalami fenomena yang namanya underreach atau overreach. Jadi beroperasi bukan pada domain yang seharusnya gitu. Artinya di luar daerah operasi dia operasi. Bahkan harusnya dioperasi malah dia nggak operasi. Rentan terhadap yang namanya underreach, overreach. Calculation-nya ada bisa terjadi kesalahan. Tapi line deep itu sangat akurat dalam mendeteksi itu internal ataupun eksternal fault. Nah, tapi ya kelemahannya adalah dia harus berkomunikasi secara intens gitu. Data-datanya ini harus tertukar gitu. Sekali saja dia mengalami compel, sudah dia udah tidak bisa beroperasi.
Nah, jadi memang ketika kita mengimplementasikan line current diferensial, kita harus menjamin memiliki jaringan komunikasi yang bisa diandalkan pula gitu. Karena percuma. Karena kalau jaringan komunikasinya tidak bisa diandalkan, ya relay hanya diam saja, tidak bisa melakukan proteksi apa-apa. Oke, nah untuk komunikasi antar kedua relay ini sebetulnya ada banyak metode. Jadi tergantung dari panjang transmission line gitu ya. Kalau panjangnya itu sangat panjang gitu ya, misalnya 100 kilo, 200 kilo gitu. Biasanya kita menggunakan alat lagi, alat tambahan yaitu ini tadi, menggunakan multiplexer gitu. Di tengah-tengahnya ini ada yang namanya teleprotection communication equipment gitu. Ini multiplexer. Nah, multiplexer ini fungsinya apa? Dia menggabungkan berbagai sinyal gitu ya yang datang, baik nggak hanya dari relay line deep, ini bisa digabung juga dengan relay yang lain ataupun data-data komunikasi seperti komunikasi telepon, internet. Dia bisa dimasukkan ke dalam multiplexer. Multiplexer ini dia akan memperkuat sinyal dan nanti dia akan mengirimkan data yang sudah disampling secara terpusat tadi ke sisi lawan. Nah, tentunya ini ada standar-standarnya ya, standar-standar terkait relay Toshiba juga, equipment telekomunikasinya harus seperti apa. Misalnya ini panjang gelombangnya harus seperti ini, kemudian tipe konektornya harus yang ST, kemudian protokolnya harus apa gitu. Dan itu ada standar-standarnya. Tapi di luar itu, kalau transmission line-nya memenuhi dan kita ingin membuat satu jaringan komunikasi yang handal, ini adalah pilihan yang terbaik. Jangan gunakan multiplexer, gunakan saja direct communication antar kedua relay. Jadi betul-betul dedicated line gitu. Kita tarik FO yang memang khusus dikomunikasikan antar relay to relay gitu. Tapi memang kelemahannya adalah jarak yang hanya bisa maksimum di sekitaran 80 ya. Karena kan kita tahu sendiri ya, namanya light gitu ya. Fiber optik itu kan cahaya, pasti akan mengalami pelemahan, atenuasi. Nah, atenuasinya ini yang tidak bisa kita kalau nanti dia melemah di bawah standarnya, pastinya data yang diterima tidak sesuai, tidak cukup untuk diproses gitu. Sehingga memang ini bergantung dari jarak. Kalau memang investment cost-nya ada, kita bisa buat dedicated line dan jaraknya juga memenuhi, lebih baik dedicated dan memastikan operasi relay itu optimal gitu, tidak ada gangguan-gangguan komunikasi. Tapi kalau memang harus berbagi dengan yang lain, ya kita pastikan juga reliable gitu equipmentnya. Nah, kalau di SPLN sendiri memang yang pengetahuan saya adalah ketika line diff-nya dia beroperasi, distansnya otomatis terblok gitu ya. Tapi ketika terjadi communication failure, relay itu dimintakan untuk otomatis memblok differential function berganti ke fungsi zone one distance. Gitu. Nah, itu logic yang memang udah kita siapkan juga lah untuk memenuhi SPLN, di dalamnya sudah kita siapkan logik seperti itu. Jadi dua fungsi menyesuaikan dengan kondisi. Nah, lalu tadi terkait komunikasi bisa kita akali juga, yaitu menggunakan yang namanya redundant gitu. Artinya ya kita tambah saja equipmentnya, sehingga kalau nanti ada line yang putus, masih ada line-line yang tersambung gitu komunikasinya. Misalnya ini, relaynya satu tapi memiliki dua communication port. Nah, artinya dan dua communication port ini kalau dua-duanya ini koneksi ke multiplexer yang sama, ya sama aja bohong, hanya dua portnya doang, tapi ujung-ujungnya nanti di multiplexer yang satu itu juga. Ya memang kalau kita ingin menggunakan dua communication port, pastikan multiplexernya pun terpisah, route komunikasinya pun terpisah. Jadi kalau ada satu yang putus, masih ada satu, dan relay akan otomatis, dia akan otomatis akan mendeteksi mana yang putus, mana yang sambung. Nah, kemudian yang tipe kedua ini yang mungkin lebih mahal lagi gitu. Jadi bukan hanya satu relay, ada dua communication port, tapi betul-betul dua relay gitu. Kita punya relay satu, bahkan kita bisa kombinasikan nih tipe satu dengan tipe dua. Relaynya dua, masing-masing relay punya dua channel gitu. Jadi totalnya 4 channel. Nah, itu mungkin yang the highest redundant gitu ya, yang kita bisa lakukan di transmission line kita. Ini untuk memastikan aja, jangan sampai kita terkendala gangguan fiber optik ya. Kemudian saya bahas logiknya ya, logik dari operasi tadi. Sebetulnya ini modelnya sama seperti tadi yang udah dibahas, ya persamaan garis linier, hanya memang persamaan garisnya ada dua. Jadi yang karakter small current region dan large current region gitu. Karakter A dengan karakter B ya. Dua-duanya sama ini. Ada konstanta baik itu yang gradiennya maupun konstanta yang di penambahannya di sini.
Apa yang bisa kita konfigurasi di relay? Ya pertama tentunya master switch ya. Kita mau mengaktifkan nggak fungsi DIF ini, fungsi diferensial off on off. Kemudian yang kedua adalah minimum pickup current gitu, atau yang di small current region ini minimum pickup current-nya itu di berapa. Nah, kita bisa konfigurasi gitu ya. Rentangnya tergantung dari rating yang kita pilih gitu. Kalau kita pilih rating 1 ampere gitu ya, ya rentangnya berarti 0,1 sampai 2 sensitivitasnya. Ini secondary value. Kalau yang 5 ampere rentangnya 0,5 sampai 10 ampere. Nah, itu untuk yang minimum pickup current. Lalu ada satu lagi yaitu titik ini atau biasa juga dipanggil knee point gitu ya, titik persinggungan gitu, titik pertemuan antara persamaan garis karakter A dengan persamaan garis karakter B, titik perpindahannya. Nah, ini bisa kita set juga nih poinnya. Lalu gradiennya atau kemiringan daripada si garis ini gitu, slope-nya. Jadi slope pertama karakter A dengan slope karakter B. Nah, slope pertama itu biasanya kita rekomen di angka 17%. 17% ini artinya 1/6 ya. Sehingga 1/6 ini tujuannya supaya dia sensitif ya terhadap gangguan internal, dia bisa mendetek gangguan internal dengan baik, dan sekalipun terjadi CT saturasi pada saat gangguan internal itu juga masih bisa terdeteksi. Tapi tidak menutup kemungkinan ini untuk nanti menyesuaikan lah dengan karakteristik transmisi di lapangan ya, bisa kita set lebih tinggi lagi gitu dari 17. 17 ini kan agak miring ke bawah ya, ini bisa kita buat lebih ke atas ya, misalnya 20 30, 40 dan lain sebagainya. Lalu kalau yang slope 2 ini kita buat karena dia harus merestrain gitu ya, harus menahan gangguan eksternal, biasanya kita buat di maksimumnya ya 100 supaya dia tidak beroperasi gitu ketika ada gangguan saturasi. Ini bisa kita tuning tergantung dengan kondisi di lapangan. Sedikit pedoman aja untuk melakukan yang namanya penentuan setting gitu ya. Penentuan setting ini dilakukan apa gitu. Kalau kita melihat pickup current lah, pickup current yang DIF1 itu ada pedoman. Artinya DIF ini harus lebih sensitif dari fault current minimum. Jadi minimum fault current dari transmission line-nya berapa? Nah, tentunya harus di bawah itu. Kalau di atas itu ketika terjadi gangguan relaynya nanti nggak pick up. Nah, tapi relay juga harus survive gitu ya terhadap error yang memang inherent gitu. Error ini namanya kalkulasi ya, barang pengukuran, barang kalkulasi pasti ada error. Nah, error ini kita harus bisa perkirakan berapa sih error dari keseluruhan gitu ya, nggak hanya relaynya, tapi juga PT-CT-nya. Itu kalau current diferensial berarti CT-nya aja gitu, error daripada CT-nya. Nah, ini biasanya error itu ada dua yang kita perlu perhatikan, jadi fixed error dengan proporsional error. Nah, yang fixed error ini biasanya terkait dengan I1. Kalau yang proporsional error ini terkait dengan yang large current region. Nah, fixed error ini artinya mau input arusnya kecil, input arusnya besar, ya errornya pasti sekian persen gitu. Nah, ini bisa dari CT-nya sendiri. CT-nya pasti ada galat lah ya, galat pengukuran. Kemudian namanya dikonversi ya dari sinyal analog ke sinyal digital. Nah, itu pasti ada juga ADC error. Kemudian ada yang namanya error kalkulasi internal relay. Nah, itu biasanya jadi di manual ada berapa yang kita misalnya kalau quantizing error dengan analog filter error ini ya tidak lebih dari misalnya 5% gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan itu supaya relay tidak beroperasi ketika calculation error gitu. Lalu kemudian proporsional error gitu ya. Proporsional error ini artinya error yang terjadi akan membesar ketika inputnya juga membesar gitu. Nah, ini tentunya biasanya terkait dengan yang namanya CT saturasi gitu. CT kan kalau diberikan input makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, nah dia pada satu titik akan mengalami yang namanya saturasi. Nah, ketika terjadi saturasi, inilah di mana kalkulasi DIP tadi bisa mengalami kesalahan. Untuk detailnya nanti berikutnya akan saya bahas juga. Input transformer, gain error ini juga sebetulnya sama, baik fixed maupun proporsional dia dua-duanya juga termasuk. Nah, ini harus memperhatikan ini. Jadi kalau yang fixed error lebih untuk yang pickup current I1 ya, pickup current yang di posisi ini apa namanya setting I1 ini, DIF I1. Tapi kalau yang proporsional itu terkait yang large current region.
Lalu untuk logiknya, ini logik standar yang udah disimplifikasi, logik detailnya bisa nanti saya share juga manual relay Toshiba Gerel, nanti bisa dilihat di sana. Ya intinya di IF ini pasti punya masing-masingnya 3 elemen ya untuk fasa A, fasa B, fasa C, fasa RST ya. Kemudian dia akan melakukan kalkulasinya terpisah gitu ya. Jadi IA dibandingkan dengan IA lawan, IA remote gitu. IB dibandingkan dengan IB remote, IC dengan IC remote. Dan masing-masing nanti akan bisa beroperasi sendiri-sendiri, independen lah. Artinya kalau memang gangguannya fasa A ya fasa A aja yang kita tripkan gitu misalnya. Nah, lalu ada yang namanya communication monitor gitu ya. Ketika ada communication failure itu dia akan otomatis memblok gitu ya. Di sini kan ada bulat ini ya, bulat kecil ini artinya dia inverse gitu, arti memblok. Jadi if communication failure artinya sinyalnya itu akan langsung menjadi satu kan. Kalau communication failure satu di sini berarti akan diinverse menjadi nol. Nah, ketika nol ini kan logiknya N. Jadi walaupun IA-nya pick up, nah, 1 N 0 tetap hasilnya 0, tidak akan diizinkan untuk beroperasi. Ini adalah penjaga pertama lah communication failure ini. Makanya sangat rentang terhadap yang namanya compel gitu ya. Nah, lalu kemudian kita juga punya logic-logic custom di sini gitu ya. Logic-logic custom ini misalnya div block gitu. Nah, div block ini bisa kita buat sendiri gitu ya. Kita bisa assign sendiri. Tadi yang saya bilang ada yang namanya advanced engineering. Itu kita bisa buat atau kita bisa customisasi sendiri apa yang kita mau. Misalnya kalau apa terjadi sesuatu apa, fungsi div harus di block misalnya. Ya, misalnya kalau dalam apa communication failure sih udah otomatis terblok gitu ya. Tapi kalau kita mau ada sensor-sensor lain gitu ya, nah kita bisa integrate ke logic ini sehingga nanti dia akan memblok operasi gitu. Kemudian ini failsafe nanti akan ada di berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang failsafe. Nah, failsafe itu ini adalah yang digunakan untuk meningkatkan keamanan ya, keamanan operasi dari relay diferensial. Jadi kadang-kadang relay diferensial juga bisa menerima data yang salah, misalnya dari relay lawan. Data yang salah ini bisa berbagai macam penyebabnya. Bisa ada yang namanya paket loss, ya, atau misalnya ada noise di dalam optiknya, walaupun optik relatif lebih minim noise ya dibanding yang namanya kabel elektrik gitu ya, kabel elektrik, kabel optik lebih minim noise, tapi tentunya tetap masih ada kemungkinan. Nah, lalu kita bisa mengaplikasikan yang namanya relay failsafe. Salah satu relay failsafe yang mungkin sering kita bisa pakai adalah relay under voltage ya, baik itu under voltage yang phase to ground maupun under voltage yang istilahnya VAB gitu ya, phase to phase voltage dengan phase individual gitu, misalnya VA, VB, VC ataupun VAB, VBC dan VCA. Nah, dua relay ini bisa kita pakai. Biasanya kalau terjadi gangguan internal, selain selain arus itu meningkat, biasanya diikuti juga dengan penurunan tegangan ya. Nah, jadi ketika terjadi penurunan tegangan berarti bisa kita asumsikan itu memang gangguan asli. Nah, tapi kalau kita mau menggunakan relay failsafe ini berarti input ke relaynya tidak hanya arus, kita juga harus menyediakan input pengukuran tegangan. Nah, ini biasanya kita tergantung kondisi operasi di lapangan seperti apa, apakah diperlukan menggunakan failsafe atau tidak. Kalau memang ada input tegangan, ya kita bisa aktifkan fungsi failsafe ini untuk meningkatkan keamanan operasi. Lalu tadi adalah DIF 87 yang terkait segregated phase gitu ya, atau face to face DIF gitu, diferensial. Nah, ini ada yang khusus untuk menangani yang high impedance earth fault gitu ya. High impedance earth fault ini padanannya kalau di distan ya berarti DEF gitu ya, DEF edit. Nah, ini DIF juga dia punya. Nah, ini dia tidak melihat dari IA, IB, IC atau IR, IS, IT, tapi dia langsung mengalkulasinya adalah I0-nya. Jadi I0 di titik A, titik lokal dibandingkan dengan data I0 di titik remote. Kemudian kalau memang terjadi yang namanya perbedaan arus, maka relay akan melakukan trip. Kalau memang terjadi sama, relay akan beroperasi normal gitu. Settingnya kurang lebih hampir sama ya. Ada master switch, kita mau menggunakan nggak fungsi DIFG ini. Ada juga pick up current-nya, lalu slope-nya. Bedanya adalah dia hanya satu
karakteristik. Kenapa hanya satu karakteristik? Karena DIFGL ini atau high impedance earth fault differential ini ditujukan untuk mendeteksi arus kecil gitu ya, arus kecil yang diakibatkan karena gangguan fasa ke tanah gitu. Dia biasanya lebih sensitif di I0. I0 ini kan biasanya kalau ada gangguan dia juga nilainya tidak besar. Ketika ada imbalance gitu nilainya juga tidak besar gitu. Nilainya di area small current. Kalau nilai membesar biasanya div yang biasa tadi juga bisa mendeteksi. Jadi ini memang ditujukan untuk mendeteksi yang small current region. Jadi makanya hanya diberikan satu karakteristik. Satu poin yang memang harus berhati-hati ketika menggunakan DFG biasanya wiring. Ya, wiring di relay gitu. Jadi memang harus betul-betul memperhatikan ketika kita memwiring VCT itu. Masuknya A kemana, masuknya B, masuknya C, kemudian arus baliknya kemana. Demikian juga yang I0-nya. Masuknya kemana, baliknya kemana, itu harus sesuai. Karena kalau nanti terbalik polaritinya, wiringnya gitu ya, kalau dua-duanya kebalik sih nggak apa-apa gitu. Yang di sisi lokal dengan sisi remote dua-duanya kebalik gitu ya. Udah berarti cara berpikirnya kan sama, dua-duanya kebalik. Nah, tapi kalau satu sisinya misalnya polaritas terbalik, yang di satu sisi lawannya kemudian polaritasnya benar, nah ini bisa terjadi kebalikan operasi gitu. Jadi yang internal fault dia malah misalnya nggak ngetrip, yang eksternal fault malah ngetrip gitu. Jadi harus berhati-hati juga kalau kita mewiring khususnya relay ya. Bisa melihat nanti panduannya di buku manual masing-masing relay. Kemudian di FG kurang lebih logiknya sama begitu, cuman memang dia diberikan satu tambahan time delay gitu ya. Karena high impedance earth fault itu biasanya kita lakukan ya sama lah seperti di stand zone 1 kita dengan DF gitu ya, directional earth fault biasanya kita berikan delay lah. Delay ini tergantung kita mau sesuaikan standar berapa. Ini bisa kita set dari 0,1 sampai 10 detik gitu yang paling lamanya. Nah, dia juga dilengkapi dengan fungsi PLSEP ya, fungsi PLSEP untuk memastikan relay DFG ini hanya beroperasi ketika kondisi yang benar gitu. Tapi kalau kita tidak ingin mengaktifkan PLSEP itu opsional gitu ya, bisa kita aktifkan, bisa kita tidak aktifkan. Nah. Lalu kemudian apa aja contoh-contoh aplikasi kasus ya yang terkait misalnya yang bisa menimbulkan miscalculation gitu ya atau kesalahan kalkulasi dari relay DIF gitu, relay diferensial gitu. Salah satunya adalah ini, salah satu contoh kasus ya. Misalnya kita memiliki konfigurasi ya one half breaker, di mana di satu sisi itu sisi generator, sisi terminal A ini generator, terminal B adalah beban murni ya, anggaplah sebuah pabrik gitu ya, pabrik smelter atau pabrik apalah, yang memang dia tidak ada generate-nya, tapi dia hanya konsum aja, mengkonsumsi listrik. Kalau GI atau misalnya dua-dua sisi generator, mungkin kasus ini nggak terjadi. Ini contoh kasus. Jadi satu sisi generate, satu sisi beban murni. Nah, atau bisa kita katakan di sini terminal B itu weak in fit gitu ya. In fit gitu. Arus tidak ada arus yang tergenerate di situ. Dia hanya makan arus beban aja gitu. Misalnya kita lakukan kejadian nomor 1 itu ya, terjadi gangguan eksternal di sisi terminal A. Nah, kalau namanya gangguan eksternal ya relay tidak perlu bekerja. Ya, relay yang ada di GRL 200 yang melindungi transmission line terminal A dengan terminal B ini tidak perlu bekerja gitu. Jadi harusnya relay lain yang menghandle kejadian ini karena ini eksternal. Nah. Jadi large karena adanya gangguan eksternal di sisi luar ini ya, di sisi luar tentunya arus yang mengalir ya membesar. Ya, arus membesar karena ada gangguan eksternal. Atau kita bisa sebut true fault lah ya, seperti yang udah saya singgung tadi, true fault current gitu. Ada arus mengalir dari sisi generator ini ke gangguan eksternal tadi. Tapi kan dua-duanya membesar ya, sama-sama di CTA 1 dengan CTA 2, dua-duanya membesar. Kalau dua-duanya membesar, harusnya tidak terjadi yang namanya arus diferensial gitu, karena dua-duanya membesar dengan arah yang sama. Ya, tidak terjadi arus diferensial. Tapi relay di sisi terminal B, karena dia weak in fit tadi, dia bisa mendetek salah gitu. Dia bisa mendetek salah, bisa dia mendetek bahwasannya ini terjadi arus diferensial nih. Gitu. Ketika dia membandingkan nilai lokal dia dengan nilai remote dia. Nah, salah satu contoh kalkulasinya ini, kalau IA1 kalau di sisi A ya, IA1 tambah IA2 tambah gabungan dari IB1 IB2 atau sinyal remote gitu. Kalau ini jelas sekali
datanya. Kalau di sini IA1 arahnya ke bawah sini, IA2 arahnya juga ke bawah. Jadi posisinya dia harusnya dia saling meniadakan lah, walaupun nilainya besar. Sehingga differential current-nya pasti nol gitu lah, atau mendekati nol. Kalau restraint current pasti besar ya, karena ini true fault current gitu. Ini nilainya misalnya 4000 ampere, 4000 ampere ya pasti membesar. Tapi kan idenya tidak membesar, nol. Tapi kalau di B ya karena mungkin dia perbedaan arusnya sangat jauh gitu ya. IB oke lah dia mungkin naik lah sedikit gitu ya, tapi tidak ini terlalu. IB2 dia naik. Nah, permasalahannya nilai yang dikirim ya, nilai yang dikirim oleh GRL di sisi remote ini bukan penjumlahan seperti yang di sini IA1 arah ditambah IA2 arah. Dia udah dijumlahkan dulu nilainya digabung gitu, ya udah di sum baru kemudian dikirim ke sini. Nah, bisa jadi ini ada perbedaan antara IB1, IB2 dengan penotalan IA1, IA2. Nah, sehingga kalau terjadi ada perbedaan seperti ini bisa terjadi arus diferensial. Nah, kalau terjadi arus diferensial berarti relay terminal B ini bisa beroperasi ketika ada gangguan eksternal di sisi terminal A. Nah, lalu bagaimana cara mengcountermeasure-nya untuk yang 1,5 gangguan 1,5 CB pada kondisi weak input itu bisa kita aktifkan yang namanya fitur ini countermeasure for true fault current. Jadi ada setting yang namanya DIFL TFC enable. Nah, ini kita aktifkan fungsi ini, kita enablekan. Nah, lalu relay akan beroperasi berdasarkan logic yang ada di sini. Jadi kalau memang fungsi ini diaktifkan, relay itu hanya beroperasi ketika trip comment itu terdeteksi di dua sisi gitu ya. Nah, tripping comment are output under the condition that differential protection operate at both end. Jadi kalau hanya satu end saja yang operate, tidak boleh diizinkan trip. Nah, dan juga tripping time-nya ini bisa di-delay juga. Artinya dalam kondisi begini bisa kita delay untuk memastikan, untuk menunggu dulu apakah benar dia diff-nya beroperasi dua sisi atau tidak. Tapi fungsi DIFL TFC enable ini hanya perlu diaktifkan ketika dalam kondisi seperti ini. Kalau dalam kondisi one half breaker pada umumnya, ya one half breaker di GI misalnya pada umumnya yang tidak dalam kondisi satu sisi generator, satu sisi beban murni, ya ini GI di tengah-tengah gitu ya, sebetulnya tidak perlu juga untuk menggunakan setting ini. Ini hanya satu contoh masalah yang bisa kita temui. Nah, lalu selain itu juga untuk di one half breaker ya ada yang namanya stub protection. Nah, biasanya kalau di one half breaker gitu ya, misalnya kita punya terminal tadi kalau namanya AB ini kita ganti biar nggak bosan kita buat G dan H gitu. Ini misalnya 2 GI gitu ya, 2 GI, GIG dan GIH. Nah, kalau dia one half biasanya dia dilengkapi juga dengan di transmission lainnya ini di line GH ini biasanya dilengkapi dengan stub DS gitu ya, stub DS. Nah, ini biasanya kalau dilakukan lagi namanya maintenance atau apa gitu ya, bisa aja ini dalam posisi terbuka gitu DS-nya ini. Nah, kalau misalnya DS-nya ini terbuka ya, tapi relay di sini misalnya arus di sini masih mengalir, arus di sini masih mengalir, tapi tidak ada arus yang mengalir di line GH gitu ya. Tapi kan relay ini mengukur posisi di sini. Relay diferensial G mengukur di sisi ini. Relay diferensial H mengukur di posisi ini. Dia tetap masih bisa mendeteksi arus begitu. Nah, tapi posisi stub DS-nya ini dalam posisi open gitu. Kalau dia dalam posisi open sebetulnya line GH ini kan tidak ada energize arus gitu. Nah, sehingga proteksi di sisi ini, proteksi di ketika DSI terbuka di area yang lagi di apa namanya di highlight ini di shading ini disebut dengan area stub gitu. Nah, fungsi ini adalah ketika si DS ya status DS ini dalam posisi open gitu ya, DS close tapi dikasih inverse itu artinya dia open. Nah, berarti itu memastikan stub dalam kondisi terbuka. Nah, kalau stub dalam kondisi terbuka berarti proteksi tidak dengan menggunakan line dip, tapi proteksi di area ini menggunakan upper current biasa. Nah, upper current-nya itu bisa di set gitu. Berapa threshold-nya, berapa pick-up-nya gitu. Dan upper current stub-nya ini juga bisa diblok ketika misalnya ada yang namanya inrush current gitu. Kalau misalnya ini kita lagi terlibat di dalam buy yang misalnya menggunakan trapo, pada saat traponya energize biasanya temporary gitu ya, sementara arus itu bisa naik karena inrush current tadi. Nah, itu si fungsi stub ini bisa mendeteksi itu. Sehingga ketika terjadi inrush current bisa kita blok operasinya. Nah, ini biasanya hanya digunakan ketika di one half. Kalau kita gunakan double bus bar biasa ya, single breaker double bus bar, konfigurasi biasanya tidak ada DS stub ini, sehingga jadi tidak perlu menggunakan yang fungsi stub. Ini hanya digunakan ketika di one half di mana dilengkapi dengan yang namanya DS stub ini.
Jadi proteksi di area yang di shading ini diganti ketika si DSC sedang dalam kondisi open, tidak ada arus mengalir di sini, bukan menggunakan line dip, tapi menggunakan OC. Lokal saja, jadi operasinya operasi lokal, localized operation. Lalu ada yang namanya direct transfer trip gitu. Direct transfer trip ini artinya relay line dip itu kan ada komunikasi data gitu ya antara satu relay dengan relay lawan. Sayang kalau kemudian komunikasi ini kita hanya manfaatkan untuk tuker-tukeran data arus saja gitu. Sebetulnya bisa juga kita integrate data-data lain, data-data trip lain. Misalnya kita menggunakan external trip, misalnya menggunakan sensor temperatur atau sensor apa yang kita ingin integrate ke dalam relay. Nah, ketika sensor itu bekerja gitu ya, sensor temperatur tadi bekerja, misalnya equipment tadi panas atau bagaimana, nah dia harus melakukan trip. Tripnya nggak hanya lokal, tapi kita juga ingin sisi remote-nya juga ikutan trip bareng. Nah, itu bisa menggunakan fungsi direct transfer trip ini. Jadi input dari sensor tadi, output dari sensor tadi kita masukkan ke logiknya si direct transfer trip. Kemudian ketika terjadi terdetek output sensor itu, dia akan mengirimkan perintah trip instan gitu, instan trip ke sisi lawan. Nah, sehingga bersamaan nih, nggak hanya yang di lokal, tapi di lawannya juga mengapa namanya trip. Lalu kemudian ada yang namanya juga kalau di relay Toshiba ini ini khusus untuk 3 terminal ya, mungkin agak sedikit jarang aplikasi 3 terminal, tapi kalau seandainya kita menggunakan relay dalam konfigurasi 3 terminal, nah kemudian terjadi gangguan communication di salah satu di antara ketiga ini, relay masih bisa tetap beroperasi gitu, karena dia tetap masih bisa data, walaupun di sini datanya nggak ada, tapi dia bisa ngambil data G dari via R gitu. Data H bisa diambil juga via R gitu. Nah, jadi tetap bisa beroperasi gitu ya. Jadi DRL 200 bisa tetap mentrip ketika jadi gangguan internal walaupun ada convel di satu sisi gitu. Tapi kalau ada dua ya udah nggak bisa. Kalau dua, 2 out of 3 ya udah. Tapi kalau 1 out of 3 dia masih bisa beroperasi. Gitu. Lalu fungsi-fungsi lain ini juga menjadi salah satu diskusi juga yang bisa mengakibatkan maloperasi ya, maloperasi dari relay line dip. Khususnya untuk transmisi yang panjang ya, panjangnya misalnya lebih dari 100 km ataupun menggunakan underground cable gitu, baik underwater cable atau underground cable, yaitu biasanya ketika menggunakan media transmisi ini biasanya terdapat yang namanya arus inherent gitu ya, arus yang selalu ada gitu, walaupun tidak ada gangguan dia ada di situ. Nah, ini disebabkan yang namanya charging current dari elemen medium transmisi ini. Nah, kita harus melakukan yang namanya kompensasi terhadap charging current ini. Karena kalau tidak dikompensate, artinya charging current ini ada di situ. Misalkan charging current ini kalau secondary value-nya kita buat misalnya 0,2 ampere, sedangkan pick up kita di level 0,3 misalnya. Nah, ketika ada arus naik sedikit aja 0,1 gitu ya, berarti 0,3 kan totalnya. Berarti relay udah bisa trip. Gitu. Padahal 0,2 ini kan selalu ada di situ. Kita jangan buat 0,2 ini masuk ke dalam kalkulasi dip. Makanya harus kita kompensasi. Karena ini memang merupakan karakter dari transmission line gitu. Jadi kompensasinya ya simpel aja. Jadi arus yang dikompensasi itu adalah arus yang diukur berapa nilainya dikurangi dengan arus yang kita ingin kompensasikan. Nah, cara melakukan pensettingannya di relay Toshiba adalah ya cukup kita menentukan aja besarnya berapa sih charging current yang ingin kita compensate, juga rated voltage-nya berapa. Misalnya voltage ratingnya 110 ya kita isi 110. Nah, charging current ini kan dihitung dari nilai ini gitu. Berapa kapasitansi ya? Kan sebuah kabel transmission line itu pasti punya kapasitansi. Berapa kapasitansinya? Kemudian berapa perubahan dV per dt-nya, kita bisa hitung nilai charging current. Nah, ini biasanya kita bisa konsultasikan ya tentunya ke orang yang memahami tentang karakteristik kabel transmission line. Biasanya sudah ada datanya pasti. Ya, sehingga nanti data itu bisa kita tuning, kita masukkan ke relay untuk memastikan relay bisa mengkompensate. Sebetulnya cara yang paling mudah adalah ya ketika relay itu dihidupkan gitu ya, dihidupkan, nggak ada apa-apa nih, nggak ada gangguan apa-apa, kita bisa cek aja meteringnya. IA, IB, IC gitu. Kita cek, terus kita cek juga ID-nya. ID pada saat kondisi normal, arus diferensial. Arus diferensial dalam kondisi normal kan harusnya mendekati 0.
Tapi kalau dia dalam kondisi normal itu udah 0,2, nah ini berarti udah ada sesuatu nih. Nah, berarti ada yang namanya charging current. Nah, itu harus kita lakukan kompensasi. Kompensasinya ya tergantung. Ada yang menggunakan metode kalkulasi sebelum di awal kita pasang relay, ada juga beberapa yang sifatnya ya udah tuning lapangan aja lah. Kita coba pasang berapa pada saat testing commissioning, kita lihat charging current-nya berapa, dikompensasi di situ. Ya dua-dua pendekatan bisa gitu. Ya kurang lebih ini ya cara untuk ini lebih detailnya tentang apa compensation gitu. Lalu yang kedua, isu yang kedua adalah CT saturasi. Tadi yang mungkin udah cukup banyak saya bahas juga dari awal. Jadi ketika terjadi CT saturasi, ya, CT ini kan dia bekerja berdasarkan flux magnet ya, CT-nya ini. Kecuali kita mungkin menggunakan CT tipe baru yang apa bilangnya NCIT gitu ya, non konvensional instrument transformer. Nah, kalau dia menggunakan itu berbasis optik, dia tidak rentan terhadap saturasi, nggak peduli gitu. Tapi kalau CT-CT yang konvensional ya, yang menggunakan medan magnet ya, flux magnet itu ada keterbatasan gitu loh. Ada yang namanya ketika dalam satu level tertentu dia masih linear tuh kenaikan ininya, kenaikan datanya gitu ya, pengukurannya. Tapi ketika sudah melewati nilai threshold tertentu gitu ya, atau ni poinnya, nah dia udah akan mampang aja gitu istilahnya. Dia udah tidak lagi bisa menghasilkan secondary value yang sesuai dengan kenaikan primary value-nya. Gitu. Itu yang disebut kondisi saturasi. Atau kalau dalam bahasa medan magnetnya, semua flux magnet CT-nya udah terarah ke satu gitu. Udah dipakai semua, jadi dia udah terarah ke satu vektor gitu. Sehingga sudah tidak ada lagi flux magnet yang bisa digunakan. Nah, dalam kondisi ini relay bisa CT bisa memberikan input yang salah terhadap relay sehingga relay bisa melakukan kalkulasi error gitu, error calculation. Nah, tapi relay juga punya countermeasure secara software ya untuk mendetek gitu. Biasanya pada kondisi saturasi namanya arus AC ya, dia pasti akan berosilasi berapa sesuai dengan frekuensinya gitu. Artinya nanti di area yang leading, area lagging gitu, dia bisa berosilit. Nah, ketika terjadi yang namanya saturasi, di satu titik ketika dia membesar ini ke titik amplitudonya ini ya. Nah, disinilah terjadi saturasi. Nah, kalau saturasi misalnya ini kan input nih di sisi primary. Di sisi outgoingnya ketika dia udah membesar dia akan nol, akan landai gitu ya, akan landai. Nah, ketika dalam posisi ini akan terjadi yang namanya differential current. Tapi ini kan temporer, ketika dia turun lagi, nah dia balik lagi bener lagi itu CT-nya. Flux-fluxnya tadi terarah balik lagi, benar. Nah, pada titik ini terjadi tidak ada differential current. Dan ini polanya berulang di dalam waktu yang singkat gitu. Diff current no diff, diff current no diff, diff current no diff. Nah, inilah yang bisa dideteksi oleh si relay itu sendiri gitu. Jadi di dalam sini kita punya dua ini namanya waveform discriminating element. Nah, waveform discriminating element ini fungsinya untuk mendeteksi perubahan gitu. No change period gitu. No change period dan change period. Dia bisa membedakan itu. Waveform discriminating element. Nah, ketika WDE ini mendeteksi ada pola perubahan dari diff, no diff, diff, no diff, diff, no diff, dia akan otomatis memblok si relay diferensial. Nah, tantangannya adalah ketika yang terjadi yang namanya evolving fault gitu ya. Fault yang terevolve gitu. Misalnya kita mulai gangguan itu terjadi di eksternal. Gangguan terjadi di eksternal. Arus meningkat drastis ya. Kemudian CT saturate. Oke lah, relay dengan mudahnya dia bisa memblok gitu ya, mendeteksi ini memblok. Tapi kemudian gangguan ini evolving gitu ya, artinya gangguan ini berpindah atau merembet lah istilahnya. Dia juga selain dari eksternal dia merembet ke internal. Nah, relay kan dalam posisi terblok nih. Akibat CT saturasi dia relay terblok. Dia tidak bisa beroperasi. Nah, relay harus mampu membedakan gitu loh. Ketika gangguan ini dari eksternal pindah lagi ke internal, walaupun terjadi yang namanya CT saturasi, relay harus tetap boleh diizinkan untuk trip karena memang gangguannya gangguan internal. Memang di awal mulainya eksternal diblok, kemudian gangguan merembet ke internal. Pada saat internal harusnya bloknya rilis, blok rilis, relay harus diizinkan untuk beroperasi. Nah, itulah yang harus dari area yang titik-titik inilah ya. Waveform discriminating element dan starting element ini artinya ketika mulai terjadi pertama kali gitu ya, arus diferensial mulai terpick up, dia udah langsung logiknya satu nih logik dia jadi kick pointnya gitu. Waveformnya ini mendeteksi yang berubahannya ini. Nah,
Jadi dia harus peka, harus sensitif terhadap perubahan yang saya bilang tadi ketika dalam kasus Apple ping pong. Nah, itu harus bisa mendeteksi. Kalau untuk menggunakan CT saturation ya ini memang ada tambahan lah istilahnya. Kita bicara tadi C3794 protokolnya itu kan protokol ini ada ukuran gitu ya, ukuran dari berapa data yang kita mau pakai ya. Basic defaultnya itu dia totalnya itu satu frame itu ada 12 bit gitu. Jadi misalnya channel IA, nah itu ada 12 bit. Channel IB dia 12 bit, channel IC 12 bit, I0 12 bit seterusnya sampai satu panjang data seluruh yang kita mau kirim. Nah, ini ada dua tipe kalau di Toshiba itu sendiri. Jadi ada yang dia istilahnya panjangnya normal, data panjangnya normal, artinya hanya satu frame gitu ya. Nah, ada yang datanya ini lebar gitu. Jadi datanya ini memuat beberapa frame ya. Ini idealnya mungkin satu frame, ini 3 frame. Nah, kita kalau mau menggunakan yang saturation countermeasure ini harus menggunakan yang data lebar ini. Sehingga ada beberapa tambahan-tambahan informasi yang harus kita share dengan relay lawan. Karena CT saturation countermeasure ini kan tidak ada artinya kalau dia hanya bekerja lokal. Kalau dia hanya mampu memblok yang relay lokalnya, relay remote-nya masih dilepas ya percuma. Jadi memang harus dua sisi gitu, relay remote, relay lokal. Dan untuk mengaktifkan fungsi CT saturasi ini, kita harus menggunakan data lebar yang lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa tambahan-tambahan informasi yang bisa kita share ke relay lawan. Nah, ini bisa dipilih dalam setting gitu ya. Kita mau menggunakan yang wide atau menggunakan normal. Ya cuman tentunya dalam memilih ini kita juga harus menghitung juga. Apalagi kalau kita menggunakan multiplexer. Kalau yang direct nggak ada masalah. Kalau direct dedicated fiber line itu nggak ada masalah. Karena satu line untuk relay kita doang, nggak ada yang pakai. Tapi kalau kebetulan kemudian kita berbagi dengan jaringan-jaringan telepon, untuk SCADA, jaringan-jaringan internet dan sebagainya, ini kita berbagi, ya tentunya pemilihan ini menjadi kunci juga. Kita mau pakai berapa sisa bandwidth yang tersedia untuk bisa kita pakai dari jaringan FO itu. Kalau memang tersedia, kita aktifkan yang tipe data lebar, sehingga kita bisa mengaktifkan berbagai fitur-fitur tambahan untuk safety-nya. Salah satunya countermeasure untuk CT saturasi. Mungkin sekian dari saya kalau terkait lane differential protection. Lebih kurangnya mungkin kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Mungkin saat ini bisa kita langsungkan untuk sesi diskusi ya, sesi diskusi sharing gitu, kira-kira apa yang menjadi pertanyaan atau apa yang menjadi concern di lapangan terkait line current differential protection, bisa juga mungkin relay Toshiba secara umum begitu. Ya, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya selama 1 jam. Ya, saya kembalikan ke Pak Maroni. Terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih Pak Kevin atas penyampaian materinya. Ya, demikian Bapak dan Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan secara langsung, silakan. Izin Pak Kevin, saya bacakan saja, ini ada pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan dari Pak, ya masih termute Pak Kevin. Pertanyaan dari Pak Marju Irman. Ya. Apakah GR200 atau sejenisnya sudah mengakomodir kekebalan terhadap TMC dan EMI, ini electromagnetic interference Pak ya, saat aplikasi di sistem real? Jika sudah, apa standar yang digunakan terkait hal tersebut? Dan apakah ada juga sertifikatnya Pak? Ya. Jadi memang untuk electromagnetic interference ya, MC maupun EMI ini kita sudah melakukan pengetesan itu 2 kali. Jadi yang dilakukan tes internal, type tes internal Toshiba. Jadi kita punya EMC room gitu untuk mengetes. Baik juga yang dilakukan oleh independent laboratory gitu ya. Independent laboratory biasa yang kita gunakan itu di Korea yaitu Lab Carry. Nah, jadi keduanya ini sudah melakukan pengujian terhadap EMC ini, dan biasa tentunya standar yang mengacu adalah standar tentang yang tadi IC 62055 kalau tidak salah yang terkait protection equipment dan measurement tadi. Nah, itu untuk detailnya saya mesti melihat dulu di manual karena memang ada beberapa kelas ya. Jadi EMC ini ada beberapa kriteria dan ada beberapa kelas gitu. Misalnya masuk ke kelas 1, kelas 2 atau apa.
Nah, sebentar saya sembari melihat di manualnya gitu. Saya tidak ingat detail untuk ke sana, ke standarnya. Mungkin sembari saya mencari, sembari menunggu ya. Atau mungkin Pak Pandu bisa membantu untuk mencari. Ya Pak, sedang saya carikan. Ya, mungkin bisa ke pertanyaan berikutnya Pak, mungkin untuk mempersingkat waktu sembari nanti kita kembali ke sana. Siap Pak Kevin. Ya. Pertanyaan berikutnya dari teman-teman PLN Maros Pak. Ya. Izin bertanya, faktor apa saja yang menyebabkan kemampuan GRL 200 hanya mampu berkomunikasi secara direct maksimal 80 km gitu Pak. Oke. Jadi memang kalau yang menggunakan multiplexer memang tidak terbatas, tergantung dari telecommunication multiplexer equipment-nya gitu. Tapi kalau yang direct itu kan kita terbatas di atenuasi tadi, pelemahan dari sinyal optik tadi. Nah, sinyal optik itu bisa diukur pelemahannya menggunakan yang namanya optical power meter gitu ya. Optical power meter, dan yang bisa terukur misalnya dia minus berapa dBm gitu. Nah, minus berapa dBm-nya ini hasil dari pengukuran optical power meter ini yang dijadikan acuan oleh si relay kami gitu. Jadi sebetulnya angka 80, angka 30 itu kan menyesuaikan dari spek hardware yang digunakan gitu. Kalau yang 80 dia berarti masih bisa menerima atenuasi sampai level sekian. Kalau yang level 30 dia bisa menerima atenuasi sampai sekian. Nah, sebetulnya kata maksimum itu bukan maksimum ya, artinya recommended range 80 km. Artinya kalau 80 km kurang lebih rata-rata pelemahannya itu sekian dBm. Tapi sebetulnya kalau dia lebih-lebih misalnya 82, 83 sepanjang atenuasinya itu masih sesuai dengan koridor yang diizinkan oleh Toshiba relay gear, itu ada di manual, nanti mungkin bisa sekalian ditunjukkan Pak Pandu juga berapa minus dBm-nya. Sebetulnya dia masih mampu untuk berkomunikasi. Cuman kan kita menghitung rarataan saja dan jangkauan range yang kita guarantee lah istilahnya. Tapi perlu juga diperhatikan, selain daripada jarak, yang perlu diperhatikan juga adalah medianya, media optik. Ini kabel optik kan berbagai spesifikasi ya di lapangan gitu. Berapa speknya lah gitu loh, optik kabel. Nah, jadi ini juga harus mengikuti apa yang kami rekomendasikan gitu, sehingga relay ini bisa berkomunikasi misalnya 80 km direct ataupun 30 km direct. Itu ada spek optical cable-nya. Itu juga kembali sebetulnya tertulis di manual, nanti mungkin sama-sama bisa kita cek bersama gitu. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak. Ya. GR200 ini tipe modular. Jika ada kerusakan modul pada relay, apakah bisa langsung diganti dengan modul pengganti atau harus ada konfigurasi lagi, Pak? Oke. Kalau modular ya karena sifatnya hardware modular, artinya bisa kita ganti modulnya itu saja yang rusak. Misalnya kita mengalami kerusakan modul I/O, input output, slotnya itu satu slot itu. Satu slot itu rusak ya. Kemudian ya udah kita ganti saja satu slot yang rusak itu gitu. Atau LCD panel ya di depan yang displaynya rusak. Ya kita cukup ganti yang modul displaynya itu. Ya tentunya kalau penggantian tentunya akan dibantu ya, certified dari engineer kami gitu, akan visit ke site dan akan mengganti bagian yang memang rusak. Itu kembali lagi nanti tergantung dari skopnya, warantinya pada saat bidding ya, ditentukan gitu speknya, waranti berapa tahun. Ya kalau masih dalam skop waranti memang terjadi failure, tentunya akan kami ganti secara free. Kalau memang sudah di luar daripada waranti, ya harus ada biaya untuk penggantian baik dari spare part maupun pemasangan. Tapi untuk mengganti semua tidak diperlukan, hanya cukup mengganti hardware. Terkait konfigurasinya tidak diperlukan konfigurasi lagi gitu. Karena kan hardware yang kita ganti ini satu spek yang sama gitu dengan hardware yang sebelumnya dipasang. Jadi cukup diganti bagian itu. Nah. Kemudian ada pertanyaan lagi. Nanti untuk materinya kalau Mas Pandu sudah mendapatkan akan di-share di layar screen. Ini masih dicari di manualnya. Nanti yang kita kembali ke yang sebelum-sebelumnya ada ini ya. Ada pertanyaan tadi, nanti saya share. Siap Pak. Sekalian juga mungkin materi presentasi yang tadi disampaikan Pak Kevin bisa di WA. Oh, siap. Ya, siap. Nanti Ini, saya Pak, share juga PowerPoint-nya.
Siap. Ada pertanyaan lanjutan Pak dari Pak Marjuir. Pak Marjuirman. Data apa saja yang dibutuhkan untuk fault safe, Pak? Apakah dry contact atau sinyal dari sensor lainnya? Oke. Jadi kalau untuk failsafe ya, failsafe mungkin saya display layar saya kembali karena terkait presentasi tadi sebentar ya. Kita kembali ke bagian yang failsafe. Failsafe itu ada beberapa relay elemen yang terlibat di sana ya. Ada relay OC, OCD, UV, UPS, UPD gitu ya. Overcurrent diff gitu ya, perubahan dari rate different overcurrent, under voltage pasa ke tanah, under voltage phase to phase dengan under voltage diferensial. Jadi kalau menggunakan relay yang ini kan sebetulnya input masukannya ya udah di PCT. Ya hanya yang perlu diperhatikan kalau kita menggunakan elemen UV tadi, kan pada umumnya relay line dip tidak memerlukan masukan tegangan, cukup masukan arus. Tapi kalau memang kita menggunakan relay failsafe untuk tegangan, kita membutuhkan masukan tegangan. Nah, itu harus kita wiring di sisi PCT-nya sehingga dia bisa mendapat besarnya tegangan. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan sensor custom, misalnya ya, tadi misalnya mau menggunakan sensor temperatur, misalnya ada satu equipment, misalnya diferensial ini agak sedikit melenceng ya, bukan di feeder, tapi kita gunakan misalnya diferensial di generator atau di mesin gitu, machinery. Nah, ini tentunya kan ada juga selain diferensial current gitu, kita misalnya mau mengukur kecepatan motor atau misalnya temperatur mesinnya, temperatur generatornya. Nah, ini kan perlu sensor-sensor. Nah, sensor-sensor ini bisa dimasukkan ke binary input gitu ya, binary input daripada tergantung jenis sensor ya. Kalau memang sensornya analog, ya berarti pakainya analog input, misalnya 420 mA gitu. Kita bisa masukkan ke relaynya. Tapi kalau kemudian sensornya yang sifatnya memang sudah yes or no gitu ya, atau datanya true false gitu ya, itu lebih mudah. Jadi kita bisa masukkan ke binary input aja satu channel. Nah, binary input ini kita masukkan data masukan sensor tadi ke binary input, kemudian logiknya kita buat di dalam relay. Nah, logiknya kita buat di dalam relay sehingga kalau sensor tadi memasukkan perintah di binary input terdetek, relay akan bekerja. Kalau tidak ada perintah dari sensor, relay tidak akan bekerja. Nah, tapi kalau yang 420 mA tadi ya mungkin agak sedikit complicated, artinya karena kan ada range tertentu ya, di mana dia harus bekerja, di mana dia tidak harus bekerja. Tapi kalau yang masukan dari sensornya itu sudah yes or no, atau true false, itu lebih mudah membuat logiknya juga. Jadi bergantung dari tipe yang diinginkan failsafe-nya. Tapi kalau failsafe yang terintegrate di dalam relay GRL, ini relay ada 5 elemen failsafe, ini sudah tidak perlu lagi tambahan sensor atau tambahan pengukuran. Cukup yang penting wiringnya aja. Kita wiringkan aja tegangan atau kita wiringkan aja arus sesuai yang dibutuhkan. Itu sih. Siap. Bagaimana Pak Ir? Baik, terima kasih Pak Kelvin. Ngerti Pak Haji. Ada tambahan Pak Ir? Cukup Pak Roni udah mewakili tadi keterangannya. Berarti menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan saat di mana fitur mana yang kita aktifkan. Betul, demikian, Pak. Siap. Bagaimana Pak Pandu? Ada mungkin tadi data yang terkait ini standar ya? Baik Pak, saya izin share screen ya. Oke, dari Mas Pandu ya, tolong di-share, silakan. Kelihatan Pak? Terlihat Pak. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak, sudah. Silakan Pak Pandu. Mas Pandu mungkin halaman selanjutnya kayak ini kan electrical environment ya, yang EMC ya, elektromagnetik, ada nggak? Nah ini dia nih. Nah ini. Jadi memang dia mengacu di umumnya sih 60255 ya, seperti yang saya katakan tadi. Jadi ini hanya kelasnya aja nanti. Kita lihat kelas 3, kelas 4 seperti apa. Tapi tentunya ada tambahan juga kayak
fast transient, ini misalnya IC 61000. Nah, ini semuanya sudah tertuang di sini terkait elektromagnetik, dan hasil ini mengacu pada dua yang tadi saya ini, internal type test di laboratori kita sendiri maupun di independent laboratori type test. Dan mungkin tambahan juga, pada saat kita mengetes relay ini di Pusertip ya, untuk di PLN gitu ya, Pusertip RTDS gitu misalnya, atau 61850, itu pihak dari Pusertipnya juga pasti akan menanyakan terkait ini, dan mereka juga akan mengevaluasi atau memverifikasi gitu hasil dari laporan independen laboratorinya seperti apa, hasil dari laporan internal type testnya seperti apa, dan di conformance dengan SPLN gitu. Jadi sebetulnya kalau relay yang sudah lulus untuk RTDS ataupun 61850 di PLN Pusertip, itu harusnya sih sudah sesuai dengan kriteria dari SPLN, kecuali mungkin di project ada kriteria tambahan di luar SPLN. Nah, itu mungkin kita harus verifikasi lagi. Tapi kalau kriteria terkait di SPLN, ketika kita menguji di Pusertip harusnya sudah dievaluasi. Terima kasih Mas Pandu. Ya, Pak. Terus yang tadi itu yang lanjut. ini ya, untuk fiber optik ya, ada nggak coba di ini? Ini ya. Untuk pelemahannya itu. Ini, Pak. Nah, ini ya. Jadi 80 kilometer kelas, di situ bisa terlihat ya optical receiver. Kita lihat di receivernya. Jadi pada saat dia mereceive data, dia harus optical power meternya minus 34 dBm. Nah, di situ di bawah juga sudah ada keterangannya. If receiving signal is lower than rated power, optical communication failure may occur in ID because of insufficient receiving sensitivity. Nah, jadi ini memang mengacu di sini. 80 itu sebetulnya recommended range. Selama dia masih lebih dari 80, kalau dia memang di minus 34 dBm, di bawah minus, misalnya minus 30, minus 31 ya, itu masih oke. Nggak ada masalah. Tapi kalau dia udah minus 38, nah udah melemah jauh, dia pasti nggak mau relay, nggak mau bekerja. Dan tipe fiber yang tadi saya katakan itu, tipe fibernya, tipe kabelnya itu harus betul-betul diperhatikan ya, sehingga jangan sampai kemudian salah. Jadi misalnya tipe fiber untuk 30 adalah tipe yang single mode dengan 10-125 mikrometer gitu ya. Nah, ukuran size-nya. Kemudian type fiber yang 80 di situ DSF. Nah, 8-125 ini mungkin saya kurang detail juga terkait kabel optik ya. Mungkin yang memang biasa di komunikasi optik seperti ini, saya rasa udah biasa, jadi bisa nanti melihat di spek di manual kita di page berapa ini, page appendix 7 ya, technical data apa bukan? Technical data ya? Technical data. Iya. Nah, nanti bisa juga kita bantu untuk conformance. Nanti habis sesi ini dari Mas Pandu akan mengirimkan slide saya tadi, kemudian juga data manual ya, GRL 200 maupun katalog, nanti kita bisa, dan juga alamat website juga mungkin Mas Pandu bisa share sehingga nanti teman-teman PLN bisa download juga langsung dari website kami gitu untuk melihat lebih detailnya. Mau coba-coba alat juga silakan bisa. Sekian Pak. Baik, Pak. Terima kasih Pak Kevin, Pak Pandu. Teman-teman yang lain ada tambahan yang ingin dipertanyakan, silakan. Ya, last minute ini ya, sudah 11.30. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Kalau tidak ada, kita... Ya, terima kasih Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Marzuinman. Air. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan saja ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi komunikasinya tidak hanya terbatas di webinar ini. Jadi tadi Pak Kevin, Pak Pandu sudah share nomor kontaknya. Nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa komunikasi langsung dengan dengan Pak Kevin dan Pak Pandu. Pak, untuk juga ya laporan kami mungkin boleh dikirimkan untuk ini ya, mungkin daftar apa yang hadir gitu ya Pak. Kalau ada datanya mungkin bisa di-share ke kami juga untuk referensi kami juga, laporan di kantor gitu terkait ini aktivitas. Di copy Pak Kevin. Nanti saya buatkan listnya Pak. Kebetulan ini yang gabung juga teman-teman ini, teman-teman komunitas semua. Ya. Nanti materi juga akan kami ini Pak, akan kami share setelah ini dari Pak Pandu. Ya, terima kasih Pak Kevin. Ya, mungkin untuk close statement Pak Kevin kami silakan.
Ya, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya nih atas kesempatan kehormatan yang diberikan untuk kami dari Toshiba, ya saya Mas Pandu, untuk sharing diskusi bersama dengan teman-teman komunitas di PLN Sulawesi. Kami berharap ini bukan terakhir, ya. Kami sangat senang, misalnya kalau nanti ada opportunity bisa datang ke Sulawesi, main ke unit. Karena kami di Jawa juga melakukan di tahun ini pun gitu. Saya main ke UIT Jawa bagian tengah, Jawa bagian timur, kita bawa relay kita bawa Omikron, kita uji langsung, kita demo live langsung di tempat gitu ya. Dengan senang hati, dengan semangat saya juga ingin melakukan. Nah, nanti kita mungkin di November ya Mas Pandu ya, 2-3 November ada juga janji dengan PLN Batam untuk sama juga melakukan demo lah, sama-sama training terkait relay Toshiba. Jadi kami sangat terbuka lah atas invitasi ataupun undangan, dan kapanpun kami dibutuhkan untuk sharing atau untuk bertanya tentang relay Toshiba, bisa dikontak langsung ke kontak person saya, Mas Pandu atau Pak Ade di nomor yang sudah diinformasikan. Nanti mungkin Pak Maroni bisa info lagi di grup ya. Dengan senang hati dan terima kasih di Sabtu pagi ini sudah meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama. Dari saya sekian. Mungkin Pak Pandu ada tambahan? Cukup, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Kevin dan Pak Pandu. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak sudah diterima, disambut dengan baik terkait masalah permohonan kami untuk bisa sharing. Dan sebagai penutup, mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman Toshiba. Terima kasih juga kepada teman-teman komunitas yang sudah hadir. Terima kasih Pak Kevin dan tim. Mohon maaf apabila ada salah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau